Dua minibus di Palembang, Sumatera Selatan menabrak dua pejalan kaki yang mengakibatkan satu orang tewas dan satu lainnya luka berat. Pencuri mesin cuci milik seorang warga di Palembang terekam kamera pengawas. Cara pelaku melakukan aksinya dengan memanjat pagar rumah saat korban tidur. Di sejumlah perusahaan otobus Palembang, arus penumpang terlihat meningkat. Bus tetap menjadi moda transportasi yang diandalkan warga. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lain yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi saudara. Dua minibus di Palembang, Sumatera Selatan menabrak dua pejalan kaki yang mengakibatkan satu orang tewas dan satu lainnya luka berat. Diduga dua pengemudi minibus melaju dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali. Kecelakaan yang melibatkan dua minibus dan dua pejalan kaki terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang pada Senin 22 Desember 2025. Insiden tersebut bermula saat kedua minibus melaju beriringan dengan kecepatan tinggi menuju ke simpang Polda Sumsel. Kemudian saat berada di lokasi, salah satu minibus menabrak seorang pejalan kaki yang tengah menyeberang jalan dan membuat korban mengalami luka serius. Satu minibus lainnya diduga menghindari minibus di depannya, banting setir ke arah kanan dan menabrak satu pejalan kaki hingga tewas. Polisi menyatakan penyebab kecelakaan diduga kelalaian pengemudi yang hilang kendali akibat melaju dengan kecepatan tinggi. Warga di sini yang katanya melihat kejadian, tapi untuk sopir yang nabrak mobil dua ini lari sopirnya, mobil ditinggalkan. Sedangkan korban kita kan mau nyebrang dari rumah sakit umum karena mau seberang ini. Nah, karena mobil ini ringan, jalannya cepat, jadi nabrak yang korban kita lagi nyebrang ini. Kedua korban kecelakaan dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk mendapat perawatan, sedangkan korban yang tewas masih menunggu keluarga. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, pencuri mesin cuci milik seorang warga di Palembang terekam kamera pengawas. Cara pelaku melakukan aksinya dengan memanjat pagar rumah saat korban tidur. Mesin cuci milik seorang warga perumahan PNS Ogan Permata Indah, Jakabaring, Palembang hilang saat pemilik akan mencuci pakaian pada Minggu 21 Desember 2025 pagi lalu. Ia kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas. Ternyata mesin cuci miliknya dicuri seorang pria. Dalam rekaman itu pelaku seorang diri menggotong mesin cuci milik korban. Pelaku melakukan pencurian diduga dengan memanjat pagar tembok rumah dengan memanfaatkan meja akuarium. 5:30, mama tuh nak nyuci, jingoan. Mesin cuci lu ada kati lagi kak, di luar posisinya. Sudah baru manggil aku keluar juga. Nah sudah disitulah hilang mesin cuci. Aku jingok kan pagar tuh udah tegembok. Posisi juga bagian belakang memang temboknya tuh tidak tinggi nian. Aku jingok ada akuarium itu tuh berisi banyu sudah ke bawah, sudah berserakan. Reza Pratama telah melaporkan kasus ini ke Polrestabes Palembang sambil membawa rekaman kamera pengawas untuk membantu polisi mengidentifikasi pelakunya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara informasi lain, saudara, seorang warga negara asing asal Amerika Serikat kehilangan uang mencapai 29 juta rupiah di rumah kontrakannya di kawasan Pelaju, Palembang. Bersama pemilik kontrakan, korban melapor ke polisi. Baik Fahed, WNA asal Amerika Serikat, melaporkan pencurian yang dialaminya ke Polrestabes Palembang. Korban didampingi pemilik kontrakan tempat ia tinggal mengungkapkan, kejadian itu bermula saat sepulangnya dari berolahraga mendapati uang yang disimpan di lemari raib. Uang tersebut terdiri beberapa mata uang asing, $1.000 Amerika Serikat, Rp2.000, Rp1.000 Filipina, dan lainnya, dengan total mencapai 29 juta rupiah lebih. Diketahui korban baru 1 minggu tinggal di kontrakan tersebut dan bekerja di sebuah perusahaan. Pemilik kontrakan tidak menemukan kerusakan pada pintu atau jendela kamar yang ditempati korban. Asal mana dia? Asal Amerika. Nah, dia kehilangan tuh Kak, mana Pak?
Ada aktivitas badminton. Ngecek Di tasnya hilang. sudah hilang. Posisi duit di mana? Di kamar. Di rumah kontrakan. Di rumah kontrakan. Duit apa kak yang hilang tuh? Duit Dolar. sama India, mata uang India. Nanti mulia ya. Berapa kak totalnya? 29 juta rupiah. Laporan korban kini dalam penyelidikan polisi untuk mengungkap pelaku pencurian. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan, saudara, seorang karyawan di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menganiaya rekannya. Akibatnya korban menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengalami luka tusuk. Motif penganiayaan karena masalah pribadi. Aang Ramadoni, warga Kalidoni, Palembang harus menjalani perawatan di rumah sakit usai dianiaya rekannya. Peristiwa itu terjadi di salah satu perusahaan di Ogan Komering Ilir pada 19 Desember 2025 lalu. Bermula saat keduanya tengah istirahat, pelaku mempersoalkan hal pribadi yang membuat korban marah dan meninggalkan pelaku. Malam harinya pelaku yang tidak senang menantang korban melalui pesan WhatsApp sebelum akhirnya pelaku mendatangi korban dengan membawa senjata tajam. Pelaku kemudian menusuk korban dan memukulnya hingga korban tak berdaya akibat luka serius. Usai menganiaya korban, pelaku melarikan diri dari mes. Misalnya itu sebenarnya mungkin dia pikir bercanda karena mesal. Cuman bagi Wong yang normal dan itu recehan lah ngomongnya. Mana bini kau pacakku ini biar punya anak. Dulu nak tidur, habisnya membela sih saya. Habis itu kan langsung ngomong ke kan, kalau tidak usah lagi aku ngomong itu kurang ajar aku ngomong kayak itu kan omongan kayak itu pecah ke kepala kau. Diam habis itu dulu. Setelah sampai mes baru dia nantang. Nantangnya lewat langsung apa lewat chat? Langsung kita temui kak? Langsung kita ditemui ya. Kita ngalami luka di mana kak? Itu di lengan, di gini sama di bagian perut ini sama punggung. Total luka tusuknya berapa? 6. Nah kita tangan kosong. Sedangkan dia pakai pisau kan. Keluarga korban lalu melaporkan peristiwa itu ke polisi. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, libur panjang Natal dan Tahun Baru, geliat pemudik menuju kampung halaman terlihat. Di sejumlah perusahaan otobus, arus penumpang terlihat meningkat. Bus tetap menjadi moda transportasi yang diandalkan warga. Salah satu geliat penumpang terlihat di Pulbus yang berada di kilometer 13 Palembang yang melayani rute Lampung, Jakarta hingga sejumlah daerah di Pulau Jawa. Tiket mulai diburu sejak pertengahan Desember dan bahkan ludes terjual untuk jadwal keberangkatan 13 hingga 26 Desember. Meski permintaan tinggi, arus mudik dinilai relatif stabil dan tidak jauh berbeda dibandingkan tahun lalu. Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru, pengelola melakukan penyesuaian tarif dengan kenaikan sekitar Rp50.000 untuk seluruh tujuan. Harga tiket termurah dibanderol Rp440.000, sementara tarif tertinggi mencapai Rp810.000 untuk rute Jember. Setiap hari 9 armada disiapkan untuk melayani keberangkatan penumpang. Kalau untuk penjualan tiket sendiri, Mbak, itu sudah mulai terjual penuh ya, sudah mulai terjual penuh, sudah mulai mengalami kepadatan penumpang itu per tanggal 13 ya, terpantau per tanggal 13 itu mulai landai lagi, itu per tanggal sekitar tanggal 27, 26, 27 itu sudah mulai landai. Dibandingkan tahun kemarin ya relatif hampir trennya hampir sama ya, karena kita tahun kemarin juga untuk tahun baru kita nggak ada penambahan armada. Dengan tarif yang lebih terjangkau dibandingkan pesawat, bus tetap menjadi pilihan pemudik meski harus menempuh perjalanan lebih panjang. Itu terdampak nggak Pak, daerah kita Pak? Kalau untuk bencana gitu. Akan merayakan Natal di kampung berarti Pak ya? Ya bisa seperti itu, tergantung situasi jalan. Kalau harapan kita sih lancar jalan supaya bisa merayakan Natalnya di kampung. Ya kalau kita sih pertama memperini ekonomi ya, karena kalau kita naik pesawat itu kan bisa 1.300.000, 1.500.000. Kalau ini kan kalau normalnya ongkosnya
Cuaca ekstrim, potensi bencana, serta berdekatan dengan rangkaian libur panjang lainnya menjadi sejumlah faktor yang membuat arus mudik bus pada masa Nataru tahun ini tidak mengalami lonjakan signifikan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Informasi dari Lampung, saudara, angin kencang disertai hujan deras terjadi selama beberapa jam, menyebabkan puluhan rumah warga, fasilitas umum, dan warung rusak berat yang menimpa beberapa kampung di Rawajito Selatan, Tulang Bawang, Lampung. Hujan deras disertai angin kencang melanda Rawajito Selatan, Tulang Bawang, Lampung. Cuaca ekstrim ini menyebabkan sejumlah rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan berat. Di tengah terpaan angin, warga memilih bertahan di dalam rumah dengan cemas, khawatir bangunan tidak mampu menahan kuatnya hembusan angin. Soalnya kan aku ngeliat dari depan sana, anginnya tuh kayak arah ke sini gitu kan. Kita kan lagi di depan, angin muternya tuh nerjang ke gor kan. Kita kan nggak ngeh kalau mau ambruk kayak gitu loh. Semuanya nih Pak, dari atas sini, tadinya awal mulanya dari atas itu kan, lipat kayak gitu. Kita juga nggak tahu kalau itu bakal terjadi kayak gini. Setelah hujan dan angin mereda, warga segera membersihkan puing-puing yang berserakan dan mulai memperbaiki bagian bangunan yang rusak. Itu nggak tahu juga tiba-tiba hujan, habis itu ya ada angin kencang langsung terbang ada. Oh, kencang Pak ya? Angin kencang. Banyak sih katanya tuh gor sama di jalanan itu juga ada. Ini Pak ya? Meski kondisi berangsur normal, potensi hujan deras dan angin kencang masih mengintai seiring cuaca ekstrem yang terjadi. Warga pun diimbau tetap waspada dan berhati-hati. Roma Afria Idham, Kompas TV, Tulang Bawang, Lampung. Masih dari Lampung, saudara, Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung mengungkap 3 kasus peredaran narkoba sepanjang Desember 2025. Dari pengungkapan tersebut, salah satu tersangka diketahui merupakan mantan anggota Polri yang kembali terjerat kasus serupa sebagai pengedar narkoba. Seorang mantan anggota Polri, HR, kembali ditangkap dalam kasus peredaran narkoba di Bandar Lampung. HR yang sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara atas kasus serupa, kembali dibekuk setelah diduga mengedarkan sabu. Dari tersangka, polisi menyita puluhan plastik klip berisi sabu siap edar. Selain HR, 2 tersangka lain AR dan HK turut ditangkap dalam pengungkapan kasus tersebut bersama sejumlah paket sabu lainnya. Sekitar wilayah Bandar Lampung, terutama di Kaliawi. Rendah, artinya dewasa. Dewasa. Pecatan Iya. pecatan apa ini? Polri atau Limnas atau Sarpam? Pecatan polisi. kasus serupa atau apa? Kasus serupa. Pengedar narkoba juga. Iya. Di tahun 2019. HR diketahui merupakan pecatan Polri yang pernah terjerat kasus peredaran sabu pada 2019 dan baru bebas pada 2022. Namun ia kembali terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Kini ketiga tersangka kembali mendekam di penjara. Roma Afria Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Sementara itu, saudara, ternak warga di Batanghari, Jambi mati diduga terserang penyakit ngorok. Akibat wabah ini, peternak merugi. Ternak milik warga desa Pasar Terusan Muara Bulian, Batanghari, Jambi mati mendadak diduga terserang penyakit ngorok. Sejak sebulan terakhir, penyakit tersebut menyerang ternak warga secara bergelombang. Warga terpaksa menjual hewan ternaknya dengan harga lebih murah. Ternak yang mati ditemukan di areal persawahan. Awalnya wabah menyerang sapi, kemudian menyebar ke kerbau setelah beberapa hari. Ternak yang terserang menunjukkan gejala melemah, nafsu makan menurun dan banyak mengeluarkan air liur. Sebelumnya, Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari telah melakukan vaksinasi pada beberapa ternak warga pada Oktober lalu untuk mencegah penyebaran penyakit.
Minggu-minggu ini udah, penyakit itu udah pindah ke kerbau. Kerbau lagi yang banyak. Itu udah puluhan juga yang mati di tengah-tengah sawah ini, itu banyak yang mati. Kalau matinya itu kayak mati mendadak. Tahu-tahu sakit sekitar kurang lebih 5 sampai 6 jam itu udah mati. Warga peternak nih masing-masing peternak ya dikandangkan, yang dapat dikandangkan, yang untuk mengurangi kerugian ya yang jual murah lah. Itu paling berkisaran kalau yang masih sehat itu yang induk besar itu 10 juta. Warga meminta pemerintah segera menangani hal tersebut agar jumlah kematian ternak tidak bertambah. Wiradani Damanik, Kompas TV, Batanghari, Jambi. Yang juga jadi sorotan, saudara, personil gabungan disiagakan di Bengkulu untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. Berbagai peralatan dan kendaraan penanganan pasca bencana turut dipersiapkan yang ditempatkan di sejumlah titik rawan untuk mempercepat respon saat keadaan darurat. Bencana hidrometeorologi. Wakil Gubernur Bengkulu Mian memeriksa kesiapan kendaraan penanganan bencana hidrometeorologi. Berbagai armada milik BPBD, Dinas Sosial, Basarnas, hingga TNI Polri dipastikan siap digunakan saat dibutuhkan. Tak hanya sarana dan prasarana, ratusan personel gabungan turut disiagakan dan akan ditempatkan di sejumlah titik rawan mulai dari wilayah pegunungan hingga kawasan pesisir. Langkah ini dilakukan seiring penetapan status siaga darurat bencana di Bengkulu, menyusul dampak bibit siklon tropis Bakung yang berpotensi memicu cuaca ekstrim. Siagaan, alhamdulillah, saya tidak menyatakan sempurna, tapi persiapan ini kita sudah cukup optimalkan, dan kembali mitigasi langit, kemudian kita berdoa, ya, yang kita persiapkan ini bukan berarti kita meminta, yang kita persiapkan ini kita berdoa jangan sampai terjadi bencana di Provinsi Bengkulu. Meski kesiapan personil dan peralatan telah dimatangkan, pemerintah berharap kondisi tetap terkendali dan bencana tidak terjadi di Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh Bengkulu menyiapkan 500 calon haji cadangan untuk mengantisipasi kekosongan kuota. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kuota haji tetap terisi apabila ada jemaah reguler yang tidak melunasi biaya perjalanan hingga batas waktu yang ditetapkan. Kementerian Haji dan Umroh Bengkulu menyiapkan 500 calon haji cadangan menjelang berakhirnya masa pelunasan ongkos haji. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya jemaah reguler yang tidak melunasi biaya sesuai jadwal. Para calon haji cadangan mulai melakukan persiapan, termasuk menjalani istitoah sebagai syarat kelayakan kesehatan. Setelah dinyatakan memenuhi ketentuan, mereka dapat langsung melunasi ongkos haji. Sekitar 500-an lebih cadangan yang keluar itu. Nah, kawan-kawan di kabupaten kota atau Kementerian Haji kabupaten kota itu memverifikasi, mendata ketika ada jamaah atau kota kita kurang, maka jamaah tersebutlah yang memenuhinya. Calon haji cadangan yang telah melunasi biaya akan diberangkatkan pada 2026 apabila terdapat jemaah reguler yang tidak melakukan pembayaran atau pengunduran diri. Pada tahun tersebut, Kementerian Haji dan Umroh Bengkulu dijadwalkan memberangkatkan sebanyak 1.354 jemaah dan petugas. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan, dan sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah di Kompas Pagi. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Robiansyah. Dari informasi lainnya, saudara, aksi percobaan begal dialami dua pemuda yang berboncengan sepeda motor di Kota Palembang. Peristiwa ini terekam kamera CCTV di sekitar lokasi dan viral di media sosial. Rekaman CCTV memperlihatkan dua pemuda didekati pelaku yang juga berboncengan motor. Merasa terancam, korban memacu kendaraan dan masuk ke kawasan perumahan Geria Maju Palembang untuk menyelamatkan diri. Pelaku sempat mengejar hingga ke dalam perumahan, namun mengurungkan niatnya setelah melihat petugas keamanan keluar dari pos jaga.
Setibanya di lokasi, korban bersembunyi di belakang pos security sambil berteriak meminta pertolongan. Kehadiran petugas membuat pelaku memilih kabur meninggalkan kawasan perumahan. Usai kejadian, korban beristirahat di pos keamanan. Korban mengalami luka di tangan akibat sayatan senjata tajam pelaku. Kak, tolong kak, ada begal lu. Aku langsung terbangun kak dari dalam itu. Aku ngambil senjata aku di dalam. Aku tegak sini, jauh begalnya urung nak nganu budak itu jadi. Kamu sendiri dewean di dalam? Dewean kak di dalam kak. Di dalam. Kejadian jam berapa? Sekitar jam 4 kurang lah kak, hampir jam 4 tadi kak. Kondisi korban itu yang bawa motor cuma beret kak di sini kak. Entah senjata tajam dari begal itu. Oh, sempat luka ya? Sempat luka. Dari keterangan petugas keamanan, korban mengaku telah dibuntuti sejak melintas di Jalan HM Nurdin Panji sebelum akhirnya melarikan diri ke dalam perumahan. Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara, Polda Sumsel terus gulirkan bantuan untuk korban bencana banjir Sumatera yang dikirim melalui jalur darat. Bantuan tersebut akan disalurkan ke Sumut dan Aceh. Sebanyak 5 truk berisi bantuan logistik untuk korban banjir di Sumatera diberangkatkan Polda Sumsel pada Senin 22 Desember 2025 siang. Bantuan kemanusiaan ini dikirim menuju Langkat, Sumatera Utara, serta Aceh Tamiang, dan diperkirakan tiba pada 26 Desember 2025. Logistik seberat sekitar 25 ton tersebut memuat kebutuhan pangan, pakaian, dan obat-obatan. Penyaluran bantuan dikawal puluhan personil kepolisian untuk memastikan distribusi berjalan aman dan tepat sasaran. Jalur darat dipilih sebagai alternatif pengiriman di tengah kendala akses udara menuju wilayah terdampak bencana. Selain mengirim bantuan logistik, Polda Sumsel juga mengirimkan personil bidang kedokteran dan kesehatan untuk membantu penanganan medis bagi korban yang masih bertahan di posko pengungsian. Khusus untuk Sumatera Selatan, sebelum saat ini kita sudah mengantar langsung bantuan menuju yang pertama kemarin itu Sumatera Barat, kemudian yang kedua kemarin langsung ke Kabupaten Tapanuli Selatan, dan hari ini kita akan mengantar langsung ke Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat. Nah, tentu ini perlu pengawalan, ya kita berharap jangan sampai ada gangguan di jalan selama pengantaran. Jenderal, dari 5 truk itu total berat bantuan ini berapa ton? Kalau kita gambarkan, katakan 1 truk 5 ton aja, 25 Pak. 5 ton. Sebelumnya, Polda Sumsel telah lebih dulu menyalurkan bantuan serupa bagi korban banjir di Sumatera Barat dan Tapanuli Selatan, yang juga dikirim melalui jalur darat sebagai bentuk kepedulian berkelanjutan terhadap warga terdampak bencana. Reski Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke informasi seputar libur Natal dan Tahun Baru. Saudara, libur Natal dan Tahun Baru membawa Kampung Pempek Tujuh Ulu menjadi destinasi wisata kuliner favorit di Palembang. Arus pengunjung diprediksi terus meningkat hingga pergantian tahun, mendorong sejumlah kedai pempek bersiap menaikkan produksi untuk memenuhi lonjakan permintaan. Kampung Pempek di kawasan Kampung Kapitan Tujuh Ulu Palembang diprediksi mengalami lonjakan pengunjung selama libur Natal dan Tahun Baru. Salah satunya kedai pempek koyek yang dikenal dengan cita rasa khas dan lokasi strategis di tepian Musi. Mengantisipasi peningkatan kunjungan, pengelola menyiapkan sejumlah langkah, mulai penambahan fasilitas tempat duduk hingga peningkatan kapasitas produksi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan pengunjung saat menikmati kuliner khas Palembang di tengah padatnya suasana liburan. Pada hari biasa, produksi pempek menghabiskan sekitar 200 hingga 300 kg ikan per hari. Memasuki masa libur Nataru, kapasitas produksi ditingkatkan dengan penambahan bahan baku sekitar 200 kg ikan. Kalau sehari itu bisa di 200 sampai 300 kg. Untuk ikan? Untuk ikan sekitar 200 kg. Penambahan. 400? Iya, bisa di 400 sampai 500 kg. Itu kalau udah menjelang libur, kayak misalnya udah di tanggal atas tanggal 25. Kayak gitu nggak? Udah banyak, iya. Karena udah banyak yang pulang kampung, ya udah banyak juga. Ini aja kita kalau kemasan vakum itu nggak bisa di hari harus diambil satu. Perkiraan di Nataru sendiri? Perkiraan bisa di 2.000 sampai 3.000 bis untuk yang luar kota. Untuk hari, setiap hari? Setiap hari. Daya tarik lokasi juga menjadi nilai tambah.
Pengunjung dapat menikmati sajian pempek sembari memandang aliran Sungai Musi. Dengan latar ikon Jembatan Ampera menghadirkan pengalaman kuliner yang khas dan berkesan. Tak hanya diminati wisatawan lokal, kedai ini juga menjangkau pasar nasional hingga internasional. Pengiriman produk tercatat telah meluas ke berbagai daerah termasuk Manado, serta menjadi buah tangan ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Jadi cocok untuk wisata kuliner. Iya, cocok banget. Dia juga dekat dengan Ampera, dekat juga dengan Sungai Musi, jadi nyambunglah dengan view kota Palembang. Rencananya insya Allah kesini lagi ya, karena tahun baru lumayan ramai, kalau di lataran Sungai Musi itu lumayan ramai. Iya, sama keluarga besar ini. Sekalian liburan ya. Perpaduan kuliner khas Palembang dengan harga terjangkau, serta panorama kota yang ikonik menjadikan Kampung Pempek sebagai pilihan utama masyarakat untuk mengisi libur Nataru bersama keluarga. Keramaian ini sekaligus menggerakkan perekonomian warga sekitar dengan banyak pedagang kuliner lain turut merasakan dampak dari meningkatnya kunjungan wisatawan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, momen Natal dan Tahun Baru membawa berkah tersendiri bagi seorang ibu rumah tangga. Dari ketekunan dan sentuhan kreativitas, ia merangkai hampers yang kian diminati karena keunikannya. Berawal dari sekedar mencoba, karya sederhana itu kini menjelma menjadi sumber rezeki yang selalu hadir setiap Natal dan pergantian tahun. Ruang tamu rumah yang sejuk di kawasan Jalan Lubuk Bakung, Siring Agung, Palembang tampak berbeda. Piring-piring keramik mungil beragam motif dan warna tersusun rapi, menunggu dirangkai menjadi hampers Natal dan Tahun Baru. Kesibukan Dian Eko Putri 42 tahun mulai meningkat sejak sebulan terakhir. Pesanan hampers bertema Natal dan Tahun Baru berdatangan seiring mendekatnya momen perayaan. Dengan tangan terampil, Dian menyusun keramik berbagai ukuran menjadi rangkaian yang cantik dan harmonis. Permintaan terus naik menjelang Natal dan Tahun Baru, saat hampers menjadi pilihan hadiah dan ungkapan selamat bagi mereka yang merayakan. Pada musim Natal dan Tahun Baru, Dian mampu menerima hingga 500 set hampers. Setiap paket dibanderol mulai Rp200.000 hingga Rp450.000, dipasarkan secara daring maupun luring. Lagi musim hampers ya, jadi pengennya sama seperti yang lain, jadi coba-coba gitu. Awalnya tuh coba-coba, tapi akhirnya jadi penghasilan setiap tahun. Kreativitas. Jadi harus beda dari yang lain, jadi harus benar-benar cantik kan kreasinya gitu. Berawal dari sekedar mencoba, Dian tak lelah melakukan riset dan mencari inspirasi melalui media sosial. Inovasi terus ia hadirkan agar setiap hampers tampil berbeda dan memiliki ciri khas membuat pelanggannya tetap setia. Biasanya untuk gift aja, untuk keluarga kan kita suka tukar-tukar gift gitu kan, sama orang-orang sekitar juga, apalagi teman-teman aku yang sama-sama ngerayain Natal. Aku sendiri memang yang sesuai budget aja sih Kak, soalnya juga warnanya kan warna merah kan, memang ciri khas untuk Natal banget. Lebih dari sekedar menambah penghasilan, Dian menaruh harapan agar usahanya terus bertumbuh. Ia ingin menghadirkan hampers yang kian eksklusif, bermakna dan tetap diminati di masa mendatang. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, saudara, tak kurang dari 250 taekwondoin ambil bagian pada kejuaraan antar klub Indonesia Taekwondo Fun. Kejuaraan memperebutkan Piala Wali Kota Palembang digelar sebagai ruang pembinaan atlet berpotensi cabang bela diri ini. 23 klub taekwondo dengan 250 taekwondoin dalam wadah Indonesia Taekwondo Fun meramaikan kejuaraan memperebutkan Piala Wali Kota Palembang yang digelar di Main Energy 1 Palembang pada 20 hingga 21 Desember 2025 lalu. Kejuaraan mempertandingkan 3 kategori untuk anak-anak, bentang target, pomsek dan kirugi, pemula dan dewasa. Peserta yang ambil bagian mayoritas merupakan siswa sekolah menengah pertama dan atas. Memanfaatkan kejuaraan selain menambah jam terbang, juga untuk salah satu syarat melanjutkan jenjang pendidikan melalui jalur prestasi. Ya kayak ngapali fungsinya gitu, kayak napasnya diatur. Untuk apa itu? Untuk masuk SMA gitu.
Kejuaraan selain sebagai ruang pembinaan Taekwondoin ITF juga untuk mempersiapkan atlet pada kejuaraan provinsi dan Pornas Kormi pada 2027 mendatang. Ke depan ini penggalangan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ke depannya. Kita mungkin insya Allah akan ada Porkot Kormi, tapi masih dalam proses. Kemudian mungkin kegiatan di provinsi dan juga untuk kegiatan di tahun 2007 itu ada Pornas yang akan dilaksanakan di Palu, Sulawesi Tengah. Mungkin itu Sebagai anggota Kormi, Taekwondo ITF Palembang, atletnya sudah menyumbangkan medali emas pada Pornas 2025 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, saudara, dan setelah itu kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Pagi hari ini. Kecelakaan yang melibatkan 2 minibus dan 2 pejalan kaki terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang pada Senin 22 Desember 2025. Insiden tersebut bermula saat kedua minibus melaju beriringan dengan kecepatan tinggi menuju ke simpang Polda Sumsel. Kemudian saat berada di lokasi, salah satu minibus menabrak seorang pejalan kaki yang tengah menyeberang jalan dan membuat korban mengalami luka serius. Satu minibus lainnya diduga menghindari minibus di depannya, banting setir ke arah kanan dan menabrak satu pejalan kaki hingga tewas. Polisi menyatakan penyebab kecelakaan diduga kelalaian pengemudi yang hilang kendali akibat melaju dengan kecepatan tinggi. Warga di sini yang katanya melihat kejadian itu untuk sopir yang nabrak mobil 2 ini lari, sopirnya mobil ditinggalkan. Sedangkan korban kita kan mau nyebrang dari rumah sakit umum karena mau seberang ini. Nah, karena mobil 2 ini ringan, jalannya cepat, jadi nabrak yang korban kita lagi nyebrang ini. Kedua korban kecelakaan dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk mendapat perawatan, sedangkan korban yang tewas masih menunggu keluarga. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mesin cuci milik seorang warga perumahan PNS Ogan Permata Indah, Jakabaring, Palembang, hilang saat pemilik akan mencuci pakaian pada Minggu 21 Desember 2025 pagi lalu. Ia kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas. Ternyata mesin cuci miliknya dicuri seorang pria. Dalam rekaman itu, pelaku seorang diri menggotong mesin cuci milik korban. Pelaku melakukan pencurian diduga dengan memanjat pagar tembok rumah dengan memanfaatkan meja akuarium. Setengah 6, mama tuh nak nyuci. Jingoan, mesin cuci lu ada kati lagi kak, di luar posisinya. Sudah baru manggil aku keluar juga. Nah sudah disitulah. Hilang mesin cuci. Aku jingok kan pagar tuh udah tegembok. Posisi juga bagian belakang memang temboknya tuh tidak tinggi-tinggi nian. Aku jingok. Ada akuarium itu tuh berisi banyu sudah ke bawah, sudah berserakan. Reza Pratama telah melaporkan kasus ini ke Polrestabes Palembang sambil membawa rekaman kamera pengawas untuk membantu polisi mengidentifikasi pelakunya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Salah satu geliat penumpang terlihat di pool bus yang berada di kilometer 13 Palembang yang melayani rute Lampung, Jakarta hingga sejumlah daerah di Pulau Jawa. Tiket mulai diburu sejak pertengahan Desember dan bahkan ludes terjual untuk jadwal keberangkatan 13 hingga 26 Desember. Meski permintaan tinggi, arus mudik dinilai relatif stabil dan tidak jauh berbeda dibandingkan tahun lalu. Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru, pengelola melakukan penyesuaian tarif dengan kenaikan sekitar Rp50.000 untuk seluruh tujuan. Harga tiket termurah dibanderol Rp440.000, sementara tarif tertinggi mencapai Rp810.000 untuk rute Jember. Setiap hari 9 armada disiapkan untuk melayani keberangkatan penumpang. Kalau untuk penjualan tiket sendiri, Mbak, itu sudah mulai terjual penuh ya, sudah mulai terjual penuh, sudah mulai mengalami kepadatan penumpang itu per tanggal 13 ya, terpantau per tanggal 13 itu mulai landai lagi, itu per tanggal sekitar tanggal 27, 26, 27 itu sudah mulai landai. Dibandingkan tahun kemarin ya relatif hampir trennya hampir sama ya.
karena kita tahun kemarin juga tahun baru kita nggak ada penambahan armada, nggak ada penambahan kapal. Dengan tarif yang lebih terjangkau dibandingkan pesawat, bus tetap menjadi pilihan pemudik meski harus menempuh perjalanan lebih panjang. Itu terdampak nggak Pak daerah kita Pak? Kalau untuk bencana gitu. Kan mereka datang di kampung berarti Pak ya? Ya bisa seperti itu. Tergantung situasi jalan. Kalau harapan kita sih lancar jalannya supaya bisa menaikkan makannya di kampung. Ya kalau kita sih pertama memperini ekonomi ya, karena kalau kita naik pesawat itu kan 1.300.000, 1.500.000. Kalau ini kan kalau normalnya ongkosnya lebih. Cuaca ekstrim, potensi bencana, serta berdekatan dengan rangkaian libur panjang lainnya menjadi sejumlah faktor yang membuat arus mudik bus pada masa Nataru tahun ini tidak mengalami lonjakan signifikan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Pagi, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya, saya Robiasa pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.